Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Baiklah, kita berada di Bang Ridho Ruqyah Channel dalam program Tajir Tanya Jawab Ruqyah. Kali ini akan membahas satu pertanyaan. Dicintai jin apakah bisa? Sebelum saya jawab, mari bangun channel ini dengan mensubscribe, komen, like, dan share seluas-luasnya agar semakin banyak saudara kita, keluarga kita teredukasi dengan edukasi ruqyah syariah. Baiklah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 27, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Yang artinya sesungguhnya dia dan para pengikutnya melihat kamu dari tempat kamu yang tak mampu melihatnya. Jadi dalam ayat ini jelas bahwasanya jin dan sejenisnya mampu melihat kita dari tempat yang kita tidak mampu melihat mereka, sehingga mereka dengan leluasa mampu untuk menggoda kita, mampu untuk merayu kita, mampu untuk melancarkan segala macam serangan-serangannya pada kita dengan berbagai macam cara, metode, sehingga kita tergoda, ya, terutama tergoda dengan nafsu syahwat. Kemudian jin adalah makhluk Allah yang Allah berikan akal dan perasaan sama seperti manusia, dan jin juga diberi beban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jin diberikan akal dan perasaan sama seperti manusia, tentu secara logis pada saat jin itu melihat manusia, mungkin yang dianggapnya menarik, baik karena ganteng, cantik, karena kepribadian, karena sikap, tingkah, perilaku, dan lain sebagainya, sehingga jin tersebut menggodanya, sehingga jin tersebut mengikutinya, sehingga jin tersebut masuk ke dalam tubuhnya, mempengaruhinya, dan karena kita tidak bisa melihat wujud mereka, tentu kita tidak mampu mendeteksinya. Pada saat kita tidak mampu mendeteksinya, disitulah letak kita mulai dikuasai oleh jin tersebut. Kita mulai dirasuki dengan secara diam-diam. Kita mulai dimasuki perasaan kita kepada hal-hal yang berbau syahwat tadi, ya. Kemudian jatuhlah kita kepada perangkap mereka. Kemudian mari kita lihat ciri-ciri daripada orang-orang yang disukai atau dicintai jin. Yang pertama adalah sulit mendapatkan jodoh. Mengapa demikian? Karena logikanya ada jin yang cemburu dengan jika ada rencana atau ada seseorang yang mau mendekati orang tersebut. Dengan segala daya upaya dia akan menggagalkan rencana pernikahan tersebut. Jadi secara logis wajar jika kekasihnya, orang yang dicintainya itu akan menikah. Maka kemungkinan akan dihalangi dengan sekuat tenaga. Kemudian ciri yang lain adalah ada yang mau kepadanya tapi dia tidak mau. Kemudian dia mau tapi orang itu tidak mau, terus seperti itu, sehingga semakin panjang, semakin lama dia mendapatkan jodohnya. Kemudian yang selanjutnya adalah selalu mimpi basah atau mimpi-mimpi bersetubuh, mimpi berhubungan intim. Kemudian ciri yang lain lagi, sering mimpi menikah, melangsungkan pernikahan, membuat pesta atau acara resepsi pernikahan. Mimpi-mimpi setiap malam, kadang berperiode, kadang sering, kadang juga tidak.
Kemudian mimpi diajak pergi jauh, baik orang itu dikenal maupun yang tidak dikenal. Kemudian tidak kurang atau tidak memiliki syahwat kepada lawan jenis dari kalangan manusia. Kemudian sering timbul gatal-gatal pada alat reproduksi atau alat kelamin. Ini termasuk daripada ciri-ciri gangguan jin. Kemudian yang terakhir, sering menyendiri, ya, tidak suka hidup bersosial, baik berteman apalagi mencari pasangan, karena baginya cukup jin itu sebagai temannya, sebagai pasangannya, atau sebagai suami, sebagai istrinya. Kadang-kadang orang yang dicintai jin ini, dia sudah merasa nyaman dengan keadaan seperti itu sehingga sulit untuk diobatin. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengobatinya? Yang pertama, mari kita sadari bahwasanya tipu daya syaitan itu lemah dan metodenya monoton sebenarnya. Tapi tinggal kita menguatkan iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mau mendengarkan nasihat-nasihat yang baik dari orang lain, ya, jangan menutup diri, menutup hati kita untuk nasihat dari orang lain. Kemudian diterapi dengan ruqyah syariah, ruqyah yang baik, ruqyah yang benar, jangan kedukun, karena kedukun, ya, tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan menambah masalah. Karena bagi orang-orang yang kedukun akan dimurkai Allah Subhanahu wa taala, karena ini termasuk ujian. Allah akan melihat sejauh mana manusia itu berusaha untuk mendapatkan jodohnya dengan cara syariat yang benar. Kemudian perbaiki, tingkatkan ilmu agama kita, cari komunitas-komunitas pemuda atau komunitas keagamaan yang akan selalu mengupgrade ilmu kita, keyakinan kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertawakal kepada Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Dengan nama Engkau ya Allah aku bertawakal. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan juga kita terlepas dari semua tipu daya syaitan, dan kita bagi yang belum berjodoh mendapatkan jodoh yang soleh dan soleha. Ingat kata Nabi, menikah itu patokan atau pedomannya adalah agama. Jangan yang lain dulu, agama dahulu. Jika agamanya baik, maka seluruh kelakuan insya Allah akan menjadi baik. Nabi SAW bersabda, tunkihul mar'atu li arba'in, limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Nikahilah perempuan itu karena hartanya, karena nasab atau karena kedudukan atau karena keturunannya, wali jamaliha karena kecantikannya, wali diniha karena agamanya. Fasbar bizadiddin naribat siadakah. Bagi orang yang memilih agama maka dia akan beruntung. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.